Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Enjang Suherman, SEMM, yang sudah memberi kesempatan kepada kelompok 4 untuk bekerja sama dalam berdiskusi mengenai perpajakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari kelas MN21G yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada malam hari ini. Next slide. Nah, saya akan mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada Irfan Lismana, kemudian ada Ludi Jamaludin, Rizky Ramadevi Elakarci, Rostiani, Sarah Rosalina, Sylvia, Siti Aisyah, dan yang terakhir ada Siti Dita Pratiwi. Next slide. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kang Irfan. Mangga Kang Irfan. Baik, yang pertama saya akan mempresentasikan hasil diskusi pasal 34 yang isinya setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak, terkecuali A. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi dan saksi ahli dalam pengadilan, B. Pejabat dan atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat, lembaga negara, atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. Selanjutnya, pasal 35-35A yang berisi apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Baik, terima kasih. Kemudian pasal 36 ayat 1 dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapus atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak. Next slide. Kemudian pasal 36 ayat 1A, permohonan sebagai yang dimaksud pada ayat 1, huruf A, huruf B, dan huruf C hanya dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 kali. Kemudian pasal 36 ayat 1B, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf D hanya dapat diajukan oleh wajib pajak 1 kali. Kemudian ayat 1A, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan. Ayat 1D, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1C telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap dikabulkan. Pasal ayat 1E, apabila diminta oleh wajib pajak, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagai permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1C. Kemudian ayat 2, ketentuan pelaksanaan ayat 1, 1A, 1B, 1C, 1D, dan ayat 1E diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Enggak, Baik, terima kasih Bang Ludi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Teh Rizky. Silakan Teh Rizky. Baik, terima kasih Mbak Isyah. Pasal 36
A ayat 1 dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan profesionalisme, pegawai pajak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perpajakan terhadap pegawai pajak yang dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak sesuai dengan undang-undang sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 ayat 2 yaitu mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pajak. Misal, apabila pegawai pajak melakukan pelanggaran di bidang kepegawaian, pegawai pajak akan diadukan karena telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Apabila pegawai pajak dianggap melakukan tindakan pidana, maka pegawai pajak dapat diadukan karena telah melakukan tindak pidana. Demikian juga apabila pegawai pajak melakukan tindak pidana korupsi, maka diadukan karena melakukan tindakan korupsi. Dalam keadaan demikian, wajib pajak dapat mengadukan pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak tersebut kepada Unit Internasional Departemen Keuangan. Pasal 36B, Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Ayat 3, pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilakukan oleh Komite Kode Etik yang ketentuan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pasal 38, orang yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau isinya tidak benar atau tidak lengkap dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara dan didenda 1 kali jumlah pajak terutang atau dibayar 2 kali jumlah pajak terutang atau dipidana paling kurang 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh... Baik, terima kasih Teh Rizky. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Teh Rostiani. Kepada Teh Rostiani dipersilakan. Baik, Teh Aish, pasal 39 ayat 1 perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat, mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara. Ayat kedua, untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan. Dikenai sanksi pidana lebih berat yaitu ditambahkan 1 tahun menjadi 2 kali sanksi pidana yang diatur pada ayat 1. Ayat ketiga, menyalahgunakan atau penggunaan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak atau penyampaian surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi pajak dan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak yang tidak benar sangat merugikan negara. Next. Pasal 39A, faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang penting dalam pelaksanaan ketentuan pajak pertambahan nilai. Penyalahgunaan tersebut berupa penertiban atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh... Baik, Teh Rostiani, terima kasih karena sudah mempresentasikan. Kemudian selanjutnya akan dipresentasikan oleh Teh Sarah. Mangga Teh Sarah dipersilakan. Terima kasih kepada Mbak Ais. Selanjutnya pasal 41A. Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Pasal 41B. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Teh Sarah. Kemudian selanjutnya akan dipresentasikan oleh Teh Sylvia. Kepada Teh Sylvia dipersilakan.
Baik, terima kasih Kak Aris. Selanjutnya pasal 41C. Yang pertama, setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kedua, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Ketiga, setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Keempat, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 43, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 39A berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai, dari wajib pajak atau pihak lain yang menyeluruh, melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketentuan pasal 43A. Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 2. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum tindak pidana korupsi. 4. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Baik, terima kasih. Saya Sylvia yang sudah mempresentasikan mengenai pasal 41C, 43, dan 43A. Selanjutnya, pasal 44 akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi nggak semua orang ataupun semua lembaga bisa melakukan penyidikan gitu, harus dilakukan oleh pejabat tertentu gitu. Kemudian selanjutnya yang kedua ada wewenang penyidik sebagai yang dimaksud di ayat 1. Nah, penyidiknya tuh berwenang untuk apa aja sih? Nah, salah satunya adalah A, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang poin B, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang poin C, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang D adalah memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang poin E adalah melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti atau bahan bukti tersebut. Kemudian di poin G, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa. Jadi pas nanti di sebuah ruangan saat digeledah itu si lembaga ini berwenang untuk menyuruh semua orang itu tidak keluar gitu. Ditakutkannya kalau keluar kan bisa menghilangkan barang bukti. Nah, kemudian di poin H ada memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian poin I ada memanggil orang untuk didengar
keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Di poin J ada menghentikan penyidikan dan atau next slide. Poin ketiga, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di poin 4 adalah dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana yang dimaksud di ayat 1, penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum. Jadi nanti penyidik yang diberi wewenang tadi bisa meminta bantuan kepada penegak hukum lainnya seperti polisi, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pasal 44B yang akan dipresentasikan oleh Teh Siti Dita Pratiwi. Kepada Teh Siti Dita Pratiwi dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Ais. Pasal 44B, 1 untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. 2. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Pasal 2, 1 terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan tahun pajak 2001 sampai dengan tahun pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. 2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 daluarsa menetapkan untuk masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak 2007 dan sebelumnya selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau pasal 15 ayat 4 berakhir paling lama pada akhir tahun pajak 2013. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Siti Dita Pratiwi. Kemudian inilah teman-teman sekalian hasil dari diskusi dari kelompok 4 yang sudah tadi dipresentasikan oleh kelompok 4. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman dari kelompok lain boleh bertanya, mungkin satu kelompok satu orang ya perwakilan. Mangga dipersilakan teman-teman. Bagaimana dari kelompok 1, 2, dan 3? Apakah ada pertanyaan?
Assalamualaikum. Akang dan Teteh, aku boleh nanya? Waalaikumsalam. Mangga Kang Rizky, Oke. dipersilakan. Iya, Perkenalan sama nama kelompok ya Kang. boleh. Selamat malam, nama saya Rizky Ahmad Pribadi dari kelompok 3 MN21G. Izin bertanya, mungkin karena perkuliahan malam ini mengenai perpajakan, saya izin bertanya kepada Akang dan Teteh. Kita kan tahu ya, sekarang sedang viral kasus pembulian yang ada salah satu putra dari pejabat pajak yang lagi viral karena memukuli seseorang. Dan itu membuat stigma buruk kepada masyarakat, apalagi kita-kita yang sekarang bertanya terlalu kerajinan bayar pajak dan hasilnya malah dipakai foya-foya sama anak pejabat kan gitu ya. Nah, bagaimana pandangan Akang dan Teteh atau meluruskan stigma buruk yang menyebar luas kepada masyarakat terkait berita pajak, bahkan masyarakat enggan untuk membayar pajak. Itu saja mungkin, hatur nuhun. Baik, terima kasih Kang Rizky. Ditampung terlebih dahulu dan kami diskusikan jawabannya ya Kang. Baik, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Ini sami Kang.
Assalamualaikum. Teh punten, aku mau tanya. Iya, mangga, Bu Dep. Perkenalkan, saya Devi Fitrianingsih dari kelompok 1. Izin bertanya ya Teh kepada kelompok 4. Nah, kan sekarang tuh di Karawang lagi rame ada tragedi yang kecelakaan karena jalan berlubang ya. Ya, Nah, seperti yang kita tahu kan, biasanya jalan itu kan diatur oleh Pemda ya anggarannya. Nah, itu kan dari pajak kita juga kan. Menurut Teteh, menurut kelompok 4, bagaimana sih pendapat kalian tentang jalan yang banyak banget berlubang dan itu tuh jalannya udah benar-benar lama banget gak diperbaiki sedangkan kita ini taat sama pajak. Terima kasih. terima kasih Teh Devi atas pertanyaannya. Izin mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu ya. Iya, mangga silahkan. Baik, untuk kelompok 2, ada perwakilan yang ingin bertanya? Baik, untuk mempersingkat waktu, saya izin menjawab pertanyaan dari Kang Rizky Ahmad pribadi dari kelompok 3. Sepengetahuan saya pribadi dan kelompok 4 tadi sempat berdiskusi. Tadi kan pertanyaannya adalah kasus viral yang terjadi atau menimpa anak dari Pak Rafael Alun Trisambodo ya. Beliau kan melakukan tindakan penganiayaan terhadap seseorang lah ya, berinisial D. Nah itu bagaimana itu kan membuat citra dari pajak ataupun nantinya ujung-ujungnya ke Menteri Keuangan sendiri akan buruk. Nah bagaimana sih cara untuk meluruskan lagi menjadi stigma yang positif gitu. Nah menurut saya caranya adalah dengan ya kita harus tahu bahwa kejadian itu adalah dilakukan oleh oknum. Jadi tidak bisa kita sapu rata ataupun pukul rata semua pegawai di Direktorat Pajak ataupun di Kementerian Keuangan itu melakukan hal tersebut. Jadi kita harus sadar juga bahwa itu dilakukan oleh orang-orang tertentu gitu. Nah, terus akhirnya maksudnya kita juga harus paham ya bahwa kegiatan itu atau kejadian itu kan tidak baik, bahkan Ibu Sri Mulyani juga sangat marah gitu. Nah, terus kita juga harus menanamkan kepada diri kita sendiri bahwa pajak itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, untuk pembangunan infrastruktur masyarakat gitu kan ya. Nah, mengingat dari manfaat dari pajak itu yang sangat banyak, harusnya kita juga tetap membayar pajak, entah itu nanti akan disalahgunakan atau bagaimana, itu di luar dari kendali kita. Nah, karena pajak ini digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara, tentunya juga kita, masyarakat, nah, kita juga harus tetap membayar pajak begitu. Tetapi jangan sampai kita itu cuma bayar aja. Kita bareng-bareng mengawal dan mengawasi apakah pajak itu benar-benar disalurkan untuk pembangunan infrastruktur ataupun kepentingan negara atau tidak. Dengan cara apa sih? Ya dengan cara itu tadi kita mencari informasi dan selalu mengecek laporan-laporan yang mungkin di Direktorat Pajak itu ada gitu. Untuk laporannya seperti apa, saya kurang tahu. Tapi mungkin nanti kita bisa cari tahu bareng-bareng bagaimana sih cara mengecek pajak itu digunakan sesuai pada mestinya atau tidak. Begitu Kang Iki, bagaimana? Apakah ada tanggapan atau jawaban yang kurang memuaskan? Siap, terima kasih banyak. Luar biasa jawabannya keren sekali. Atur nuhun. Sami-sami Kang, terima kasih juga sudah bertanya. Teh, aku izin bertanya tadi soal jawaban yang dari Kang Iki, boleh? Iya, mangga Teh. Tadi kan Teteh ngejelasin, katanya kita sebagai warga itu kan harus apa tuh yang mengawasi gitu ya, ikut mengawasi gitu-gitu kan.
Nah, itu bagaimana sih kita bisa mengawasi gitu, maksudnya mengawasi yang benar-benar kayak, oh ini uang pajak kita tuh benar dipakai buat ini loh, ini uang pajak kita tuh benar dipakai buat ini gitu, enggak selewer kemana-mana gitu. Makasih. Ya, Teh Devi tadi itu baru opini ataupun usulan dari saya pribadi ya. Nah, untuk caranya nanti kita bareng-bareng pelajari Teh, karena sampai sekarang pun saya belum tahu caranya bagaimana mengecek pajak kita tuh digunakan untuk apa aja. Mungkin nanti kita harus cek ke official akunnya Direktorat Jenderal Pajak untuk tahu apakah sih ada laporan-laporan setiap dana yang digunakan seperti itu Teh. Oh, Aku oke, baik. izin menjawab ya, menanggapi ya. Iya, sok. Barangkali yang lain nggak apa-apa sharing aja. Barangkali ada yang tahu. Aku izin menjawab dari pertanyaan dari Devi. Kayak contohnya kita mengawasi pajak yang sudah kita keluarkan itu, yang pertama mungkin menurut pandangan kita sendiri, ya menurut pandangan aku ya, bisa melihat kayak perkembangan dari wilayah itu sendiri sih. Maksudnya apakah setelah kita membayar pajak mungkin fasilitas atau angka kemiskinan dan lain-lain yang ada di wilayah tersebut itu meningkat atau menurun. Kalau misalkan memang kita ngerasa puas dengan fasilitas yang ada, mungkin bisa dikatakan bahwa pajak itu berhasil diterapkan dan digunakan dengan baik. Mungkin itu menurut aku ya, Teh. Oke, terima kasih Kang Iki atas jawabannya dan Aisyah. Ya, saya sangat setuju tadi dengan pendapat Kang Iki ya Kang Iki, soalnya kan kita bisa melihat itu dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sendiri ya, misalnya jalannya bagus apa enggak, terus fasilitas umumnya bagus apa enggak, kayak gitu ya Kang. Sepakat. Selanjutnya pertanyaan dari Teh Devi mungkin juga nanti akan ditambahkan oleh anggota kelompok yang lain ya. Izin menjawab pertanyaan dari Devi. Tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana sih kalau misalkan banyak infrastruktur ataupun fasilitas umum yang jelek. Misalkan contohnya tadi di Karawang adalah kasusnya jalan yang berlubang ya Teh. Nah itu menurutku seperti ini Teh, kita bisa melakukan pengaduan ataupun kayak melaporkan gitu ke pihak-pihak yang menangani itu, misalkan jalan interchange, jalan yang mengarah ke tol itu. Nah, itu siapa sih penanggung jawabnya? Apakah dari Pemda Karawang ataupun dari jalan provinsi seperti itu, Teh. Itu ada bagiannya masing-masing. Kemudian kalau misalkan kita sudah laporkan nih, nanti kemudian tidak ada respon, kita baru lapor ke yang lebih atasnya lagi. Jadi setiap daerah itu jalan itu beda-beda yang nanganinnya. Ada jalan misalkan jalan perkotaan, jalan provinsi atau jalan-jalan lainnya gitu. Misalkan jalan di kawasan juga, misalkan di KIC nih kemarin aku sempat merasakan habis hujan lebat terus jalannya tuh pada berlubang. Nah, itu selisih 2 hari itu langsung diperbaiki. Nah, itu tandanya kan mungkin dari pihak kawasannya itu cepat gitu tanggap ataupun respon untuk merespon lubang-lubang di jalan. Nah, mungkin kalau misalkan di Karawang itu jalannya berlubang nyampe lama banget nggak diperbaiki. Nah, kita perlu telisik nih, itu jalan di wilayah mana? Apakah jalan di wilayah provinsi, kabupaten, atau jalan desa yang mungkin setiap dinas yang menangani itu berbeda. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu ternyata jalannya jalan provinsi ataupun jalan kabupaten yang harus ditangani oleh bupati ataupun Pemda setempat, ya udah kita langsung laporkan ke dinas apa sih Kang Iki namanya kalau misalkan dinas yang ngurusin
itu jalan tuh? Bukan Berhubung. PUPR ya? Nggak tahu nih. Nah itulah pokoknya dinas itu ada, nanti ada deh aku share. Nah itu kalau misalkan kita udah lapor terus ternyata tidak direspon, nah mungkin kita bisa ke yang atasnya lagi gitu Teh Devi. Soalnya setahu ke daerah yang maksudnya harus ke dinas yang tepat itu kalau misalkan kita minta jalan interchange ditangani oleh bupati, mungkin itu bukan kuasanya bupati karena jalan interchange itu jalan apa gitu. Gitu Teh. Mungkin itu kali ya dari kelompok 4 ada yang mau menambahkan kembali. Baik Teh Aisyah, terima kasih ya atas jawabannya. Baik, Teh Devi. Tadi sedikit menambahkan ya, Teh. Jadi nama dinasnya itu Dinas PUPR. Dinas PUPR itu, bentar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang. Nah, setiap daerah itu pasti ada, Teh. Jadi misalkan di Pemda Karawang ada. Nah, nanti kita boleh tuh laporin, Pak, jalan di sini udah berlubang, Pak, parah dan menyebabkan banyak korban. Mungkin segera ditindaklanjuti seperti itu. Baik, kalau misalkan ada pertanyaan lagi atau tidak dari teman-teman, berhubung ini waktunya sudah lumayan malam. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh menyusul di grup ya teman-teman, karena waktunya sudah lumayan banyak yang dipakai. Selanjutnya masih ada kelompok 3. Kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir dalam diskusi pada malam hari ini mengenai pajak. Dan selanjutnya saya ucapkan juga permohonan maaf apabila dari presentasi kami ada yang kata-kata yang belum tepat ataupun kurang berkenan dan jawaban yang belum memuaskan. Semoga dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 mau pakai link Zoom baru